Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya. Hari ini akan saya coba ngerut ya pada Xiaomi Mi Play Lotus. Sekarang setelah saya uji coba 2 hari, ternyata Xiaomi Mi Play Lotus bisa kita root menggunakan Magis, dan ini hanya root only, tapi tanpa berarti tanpa TWRP ya. Jadi kalau misalnya kalian mencari bang TWRP nya ada enggak, saya nggak ada ya. Memang karena Xiaomi Mi Play terus Redmi 6 dan Redmi 6A memang masih agak susah untuk kita routing ya. Baik, langsung saja. Tapi seperti biasa, syarat utama untuk kita bisa ngeroot pada Xiaomi Mi Play Lotus ini adalah device kalian harus sudah unlock bootloader. Nah, untuk cara UBL instan Xiaomi Mi Play Lotus, caranya cukup mudah ya, dan sudah saya sediakan juga di channel ini. Silahkan kalian cari. Nah, ini Mi Play ya, Mi Play MIUI 11 ya. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, syarat utama dari ngerut Xiaomi Mi Play Lotus ini adalah Xiaomi Mi Play kalian harus sudah UBL atau sudah unlock bootloader. UBL instannya juga cukup mudah ya, hanya sekali klik saja selesai. Tapi sudah pokoknya versi MIUI terserah ya. Terus juga tidak tanpa hapus data juga. Nah, seperti ini juga mungkin ngerutnya ini tanpa hapus data ya. Kita coba cek ya di tentang telepon. Di sini kita akan coba cek status Mi unlocknya, dia UBL ataukah belum. Baik, oke. Setelah itu kita kembali ya ke setelan, ke menu setelan, scroll ke bawah. Di sini ada setelan tambahan. Nah, ini ya setelan tambahan. Terus di sini pilih opsi pengembang, dan nah ya di sini buah kunci OM-nya udah nggak bisa dibuka. Kita cek status Mi unlocknya dan terbuka. Ini syarat utama ya, syarat utama dari ngerut Xiaomi Mi Play Lotus ini. Kalian cari aja cara UBL instan Xiaomi Mi Play Lotus, ada di channel ini. Debugging USB jangan lupa ya, kita aktifkan dulu. Oke, setelah kedua ini sudah selesai ya. Nah, kita coba matikan atau biarkan saja, kita setting aja dulu ya di flash tool. Lo kenapa flash tool ya? File root Xiaomi Mi Play Lotus ini sudah saya modifikasi agar bisa kita flash menggunakan flash tool. Nah, tapi ini lumayan banyak ya, file yang kita sediakan ini lumayan banyak. Salah satunya ya MediaTek SP-Driver, terus juga file root Xiaomi Mi Play Lotus yang sudah saya modifikasi agar bisa kita flash menggunakan flash tool ya. Pokoknya mudah-mudahan sih kedepannya bisa saya modifikasi sendiri ya file recovery-nya. Jadi nanti Xiaomi Mi Play Lotus ini bisa kita instalkan TWRP recovery-nya. Terus juga untuk rootnya kan udah pasti ya, udah pasti karena ini sudah uji coba dan berhasil 2 hari memodifikasi file ini dan berhasil ngerut pada Xiaomi Mi Play Lotus MIUI 11 ya. Ini udah selesai. Ini MediaTek SP-Driver sudah kita instalkan. Setelah itu udah selesai ya. Oke, kita instalkan ini lib USB Win 32, kita instalkan. Ini fungsinya untuk filter driver, sama seperti video-video sebelumnya ya, cara buka pola pin sandi dan password pada device MediaTek. Kita butuh filter driver, dan di sini saya juga menggunakan MCT MTK out bypass tool untuk bypass ya, untuk bypass MediaTek-nya agar tidak terjadi brum CMD error. Kita filterkan dulu ya menggunakan lib USB Win 32. Jangan lupa tombol bootnya, volume atas dan volume bawah, karena di sini saya sengaja ya membuka back casing agar tidak agar cepat proses saja. Oke, udah selesai filternya. Sekarang kita coba ekstrak dulu flash toolnya ya. Kita ekstrak dulu flash toolnya. Kita ekstrak juga ini scatter dari root Xiaomi Mi Play Lotus.
ekstrak juga MCT-nya. Sekarang kita buka ya folder flash toolnya, terus buka flash tool X-nya. Oke, untuk download agent biarkan saja secara default. Kita hanya butuh memasukkan scatter loadingnya ya. Ini scatter file root ya. Nah, ini seperti ini. Masukkan, jangan lupa preloader kalian hilangkan centang checklistnya, kalian hilangkan dulu checklistnya. Oke, sekarang kita buka lagi MCT MTK out bypass toolnya. Nah, baik, kita buka. Oke, nah di sini kita klik saja ya, bypass. Kalau misalkan kalian belum mau filter driver, nanti tidak oke ya, tapi error MediaTek driver not detected ya. Jadi kalian filterkan dulu, terus coba kalian buka lagi MCT MTK out bypass nya. Oke. Oh wow, belum connect ya. Oke, tunggu sebentar ini mungkin kabelnya atau apanya ya. Oke, coba bentar, kita ulang. Oke, nah ini udah kebaca, dia udah kebaca, ada di COM 3 ya. Kita close, kita pilih option di option, pilih, nah ini hilangkan ya, checklistnya hilangkan, pilih connection, pilih UART, dan ini COM 3 nya ya. Setelah itu klik download. Tunggu sebentar, dan mungkin butuh waktu sekitar 1 menit ya, selesai. Ini seperti ini. Baik, kita coba tes ya, kita coba tes dan uji coba apakah benar yang saya uji coba ini berhasil yang ketiga kalinya. Kita coba dulu ya. Ya, karena apa? Karena sebelum saya membuatkan tutorial ini, saya juga sudah menguji cobanya, agar nantinya kalau misalkan langsung saya uji coba, mungkin device akan, kalau misalkan boot loop atau restart, silakan kalian flash menggunakan flash tool. Bisa juga menggunakan bootnya aja ya, kita flash menggunakan file bootnya aja nggak apa-apa ya, file boot IMG ya, file boot IMG nya aja nggak apa-apa. Nah, tapi ini syaratnya, ini sistem Android ya, biarkan saja, ini nggak jadi masalah. Ini bugnya ada di sini, nih, bug satu. Pokoknya nggak ada yang lain, cuma satu ini bugnya, tapi nggak pengaruh sama apa-apa ya, nggak pengaruh sama sekali. Baik, kita coba buka dulu ya. Oke, baik. Nah, setelah itu kita, nah nih ya, ini ada penambahan aplikasi Megis, tapi ingat ini diharap diperhatikan, jangan sekali-kali buka, jangan sekali-kali sentuh Megis yang sudah ada. Kita akan instalkan Megis Megis Patch APK-nya ya. Setelah WiFi-nya aktif, kita coba aktifkan dulu WiFi-nya. Sekali lagi, kalau misalkan ada penambahan aplikasi Megis setelah kita flash menggunakan file root, jangan sekali-kali membuka Megisnya, atau jangan sekali-kali menyentuh, karena nanti akan error. Kita kopikan dulu file Megis Patch APK-nya. Sebentar, saya akan coba instalkan dulu ya. Kopikan dulu nih file Megisnya. Saya akan kopikan dulu file Megis Patch APK-nya. Nah, untuk filenya sudah saya sediakan ya di deskripsi video. Jadi kalian nggak usah repot, nggak usah kesulitan. Di sini file rootnya sudah saya uji coba 2 kali, dan ini kan yang ketiga kalinya. Saya yakin dijamin berhasil ya. Dan ya, memang kalau misalkan sebelum saya uji coba, saya nggak berani membuatkan tutorialnya. Baik, kita coba instalkan dulu ya Megis Patch yang sudah saya kopikan tadi di internal memori device Xiaomi Mi Play Lotus ini. Nah, nih ya, ini Megis Patch-nya kita instalkan. Terus baik, kita aktifkan dulu download-nya ya, agar aplikasi tadi bisa kita instalkan. Nah, tunggu sebentar, mungkin perlu beberapa menit untuk
menginstal Magisk Patch APK ini agar bisa selesai. Nah, ini udah selesai nih. Oke, kita ini versi MIUI ya, MIUI 11 ya. Kalau MIUI 9 juga bisa, MIUI 10 juga bisa. Baik, nah ya, kalau misalnya ada perlu penyiapan tambahan, klik saja OK. Device juga akan restart selama 5 detik. Mantap ya. Ini seperti ini Xiaomi Mi Play Lotus sekarang sudah bisa kita root. Dan kalau misalnya Bang, saya ingin mengganti custom ROM, ya harus menginstal TWRP recovery dulu ya. Tapi nanti deh saya akan coba cari filenya. Kalau misalkan filenya sudah ada, saya akan coba modifikasi filenya agar bisa kita pasang TWRP recovery pada Xiaomi Mi Play Lotus ini ya. Support untuk MIUI 9, MIUI 10 dan MIUI 11. Kalau MIUI 11 sudah pasti testing ya, karena di sini saya menggunakan MIUI 11. Ah, ini bugnya cuma satu, ketika device kalian restart juga dia akan langsung muncul seperti ini. Tapi nggak masalah, setiap device restart dia pasti akan ada bug sekali lagi, sekali saja ya, sekali saja seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah selesai baru kita buka dan Oke, selesai ya. Untuk memastikan hasil root ini sukses atau enggak, kita coba instalkan root checker. Coba kita instalkan root checkernya ya. Ini untuk memastikan, dan ini untuk lebih penasaran saja apakah benar Xiaomi Mi Play Lotus bisa kita root. Bisa dong ya, bisa. Dan coba deh kalian cek dan lihat nih apa hasil akhir dari root checker ya. Root checker, karena root checker ini untuk mengetahui apakah rootnya sukses atau enggaknya ya. Dan untuk Redmi 6 dan Redmi 6A mungkin masih agak susah ya, karena 3 kali saya uji coba gagal terus, akhirnya HP menjadi bootloop. Tapi saya akan coba ya, saya akan coba lagi untuk cara root Redmi 6, Redmi 6A. Dan ini sekarang sementara saya coba root pada Xiaomi Mi Play Lotus dulu. Oke, kita coba verifikasi. Oke. Nah, ini ya sukses ya, setelah kita coba deteksi menggunakan root checker, dan sekarang sudah sukses rootnya. Baik, mungkin sementara ini aja dulu ya untuk video tutorial cara root Xiaomi Mi Play Lotus MIUI 11 tanpa hapus data. Untuk kesempatan hari ini sudah saya sediakan. Jangan lupa ya, dukung saya terus dengan subscribe kalian, aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari saya. Tunggu video tutorial dari saya. Terima kasih dan salam.